Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini mau bahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan sama teman-teman, terutama yang sesama berjualan di marketplace, yaitu kenapa produknya yang dulunya tampil di atas sekarang nggak ada di hasil pencarian pertama. Ini biasanya disadari karena yang dulunya penjualannya bagus, terus tahu-tahu drop untuk penjualannya. Oke, di sini nanti saya akan bahas satu persatu apa aja sih yang biasanya menyebabkan produk kita itu menghilang dari hasil pencarian terdepan di marketplace. Oke, yang pertama itu karena adanya produk kompetitor. Jadi di zaman sekarang ya, apalagi di marketplace itu pasti untuk produk-produk yang berada di halaman depan, yang hasil pencarian depan itu pasti diamati sama kompetitor. Jadi banyak yang niru karena produknya laku dan dia muncul di halaman depan pasti akan ditiru, baik segi dari konten, terus dari judul ataupun harga. Biasanya nanti terutama yang buat dropshipper itu pasti ada kompetitor yang ngikuti jualan produk kita yang sama dan biasanya mereka masuk dengan harga yang lebih murah. Ya harapannya mereka biar cepat laku. Ya seperti itu karena zaman sekarang juga udah banyak tool ya buat riset produk-produk kompetitor yang terutama tampil di halaman depan itu biasanya akan diamati mulai dari judul, terus penjualannya berapa itu bisa diketahui. Makanya solusinya kalian harus siapkan untuk produk pengganti. Jadi kalian jangan berharap pada satu produk aja. Kalian harus siapkan untuk produk selanjutnya yang bisa nanti untuk menggantikan produk kalian yang jadi winning karena berada di posisi depan. Terus yang kedua biasanya ini karena ada sanksi poin. Jadi misal performa toko kalian turun itu biasanya karena pernah nolak pesanan, terus ada pelanggaran produk seperti duplikat atau menaikkan harga saat sebelum promo itu biasanya kan nanti kena penalti. Jadi di beberapa marketplace itu ada yang mengenakan sanksi berupa penurunan exposure produk. Jadi nanti produk kalian tuh yang harusnya bisa tampil di depan karena toko kita performanya turun itu bisa kalian cek di kesehatan toko. Di setiap marketplace sudah ada fiturnya. Jadi di situ kalian bakal kelihatan jika performa toko kita turun, makanya untuk produknya juga kemungkinan akan diturunkan juga nanti di pencarian terdepan. Dan ini biasanya juga karena respon chat yang kurang. Jadi misal banyak chat yang nggak kerespon atau ngeresponnya terlalu lambat karena udah terlalu rame tokonya. Ya makanya kalian harus siapkan tim yang buat bantu ngelola toko kalian. Jadi kalian nggak kerjakan sendiri. Nah buat kalian yang butuh SDM kayak admin, kalian bisa gunakan jasa commerce karena di sini kalian bisa punya admin secara remote, jadi kalian nggak perlu ngelatih, terus nggak perlu ngerekrut, kalian tinggal kontak commerce, apa kebutuhan kalian nanti akan disediakan admin. Oke, untuk lebih lanjut mengenai commerce kalian bisa lihat video berikut ini. Capek banget, pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya kamu butuh admin marketplace dari Commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi Commerce sekarang juga. Oke, lanjut ke nomor 3 yaitu soal stok produk. Nah, misal kalian punya produk ya, itu udah unggulan, di hasil pencarian tampil di depan, tapi kebetulan pas rame ya produknya kosong. Nah, kalian terpaksanya harus set produk kosong atau bahkan yang paling parah, kalian menolak pesanan karena barangnya kehabisan. Nah itu pasti nanti di hasil pencarian juga bakalan drop. Meskipun kalian udah restock lagi, itu nanti untuk tampil di halaman depannya juga butuh proses. Makanya kalian perlu dukung lagi untuk produk yang baru restock. Itu kalian bisa boosting pakai iklan atau dinaikkan produk kalau di Shopee. Terus yang keempat yaitu karena faktor algoritma. Jadi di marketplace itu kan ada sistem yang buat ngurutin hasil pencarian produk terdepan. Itu berdasarkan kriteria atau syarat khusus. Jadi yang paling populer disebutnya algoritma. Di marketplace itu pasti rutin di setiap bulan atau setiap berapa minggu itu pasti akan ada perubahan algoritma. Jadi kalian harus siap ya untuk update algoritma ini. Kalian harus persiapkan produk kalian. Misal kebetulan kemarin produk kalian turun, itu coba di riset lagi, kemungkinan untuk judulnya itu kurang lengkap. Untuk di update terbaru itu di marketplace Shopee itu untuk judulnya bisa ditambah ya. Jadi untuk jumlah karakternya bisa sampai 200 karakter. Jadi yang misal kemarin judulnya cuman singkat 4 atau 5 kata itu bisa ditambahi. Jadi nanti kalian untuk peluang bisa tampil di depannya juga lebih tinggi. Ya, dengan meriset lagi untuk judul produk yang lebih lengkap. Yang kelima yaitu faktor iklan. Ya pasti produk yang unggul di depan itu pasti akan disaingi sama kompetitor dan mereka biasanya masuk itu langsung pakai iklan. Makanya produk kita yang biasanya nongol di depan itu pasti kegeser. Nah kalian tahu sendiri ya, untuk produk yang iklan di marketplace itu pasti setelah produknya tampil di iklan pasti di hasil pencarian bawahnya itu muncul untuk produknya. Jadi nggak cuma sekedar tampil di iklan tapi secara organik juga. Ya karena ya dimanapun kalau marketplace kalau kita ngiklan pasti produknya lebih prioritas untuk tampil di depan.
ya mau nggak mau kalian kalau misal udah mulai ngasilin profit, kalian juga pikirkan juga untuk menganggarkan iklan, karena itu penting banget. Sekarang untuk pergerakan dari kompetitor itu ngeri ya, pasti mereka untuk menyaingi produk kita itu pasti digenjot pakai iklan. Oke, itu tadi untuk beberapa penyebab ya yang biasanya produk kita yang biasanya tampil di depan itu menghilang di hasil pencarian. Ya, semoga bisa jadi referensi teman-teman yang bingung kenapa sih produk saya kok bisa hilang dari hasil pencarian. Ya, makanya kalian harus sering-sering pantau untuk produk kalian, terus jaga performa toko, serta jangan terlena intinya. Jadi kalau kalian udah punya produk yang laku, kalian juga harus siapkan untuk produk yang lain, karena gimana pun pasti kita akan dihantui sama kompetitor, apalagi buat kalian yang jualannya dropship, jadi banyak orang yang jual produk yang sama. Oke, sekian tips kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.